Halo sobat pencinta otomotif, teman-teman, terima kasih banyak sudah berkunjung ke channel ini. Salam sehat selalu dan semoga teman-teman dimudahkan rezekinya, amin. Oke sobat, di sini kita mau bagikan lagi ya, saling berbagi untuk edukasi buat teman-teman semuanya. Bagaimana caranya kita kalau ada rencana mau beli mobil second ya, mobil-mobil yang sudah usianya old, sudah tua gitu ya. Tentu saja kita kan harus tahu bagaimana cara mengecek ya, apakah mesinnya atau bagian lain dari mobil yang wajib kita cek, supaya nanti pada saat kita sudah beli mobil tersebut kita tidak menyesal ya. Nanti kalau kita uangnya sudah pas-pasan beli mobil bekas malah jadi masalah. Nah contoh kayak gini, ini mobil Corolla DX, jadi lagi saya restorasi, kemarin habis turun mesin ya, tapi sudah selesai mesinnya dan sekarang orangnya lanjut untuk perbaikan restorasi bodinya. Ini banyak sekali keroposnya teman-teman ya, jadi kita lagi kerjakan. Nah langsung saya jelaskan ya teman-teman. Jadi gini, ketika kita membeli mobil bekas ya, maka ada beberapa hal yang wajib kita cek ya. Kita mulai dari mesin dulu teman-teman. Oke, langsung saja kita hidupkan mobil. Oke, mesinnya sudah hidup. Nah jadi begitu kita sampai di TKP ya, mau lihat mobilnya, nyalakan mesinnya dulu, lalu dengar suara mesinnya di keadaan langsam ya. Jadi posisi RPM misalnya ada di 800 ya, jadi gak usah digas-gas dulu, biarkan dulu langsam. Lalu dengarkan perubahan pada suara mesin, ada suara kasar enggak, kayak macam dok 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 dok. Dan internalnya itu sehat ya. Jadi contoh misalnya ada kerusakan pada metal ya, metal jalan, metal duduk, atau stang seher, atau di piston yang mungkin goyang. Nah itu kita pastikan. Jadi dengar dulu suara mesinnya. Kalau dia halus ya saat langsam, dan begitu digas, tambah gas coba ya, tetap suara mesinnya tidak ada perubahan, tetap halus, tidak ada suara kayak pukulan besi-besi, duduk-duduk, kotok-kotok gitu ya, jadi kasar. Berarti tahap pertama itu sudah berhasil ya, jadi nggak ada suara aneh pada mesin. Nah sekarang kita masuk ke tahap keduanya. Tahap keduanya teman-teman seperti ini. Oke, di sini saya kasih contoh ya. Biarkan mesinnya tetap hidup, biarkan mesinnya tetap menyala dalam kondisi tidak usah digas ya, jadi tetap langsam atau stasioner. Nah setelah kondisi mesin langsam begini, kita cari stick olinya. Contoh ini ya, cabut stick olinya, dipstick oli ini untuk mengontrol oli ya, level oli ya. Nah terus kita lihat nih di lubang oli sini ada keluar asap atau tidak. Nah kalau di situ misalnya, tidak ada di sini keluar asap kayak kereta duduk-duduk kayak kereta gitu ya, berarti tahap kedua ini sudah aman. Kalau mau lebih pasti lagi, buka di sini, tutupnya buka nih, tutup oli buka. Jadi kan tidak boleh ada asap juga yang keluar ya, kayak asap putih gitu. Nah yang ada ya, artinya tahap kedua ini kondisi mesin mobilnya sudah aman ya. Untuk internal mesinnya tidak ada masalah. Itu kita mau memastikan teman-teman, tadi itu cara memastikan kondisi ring seher dan buringnya itu masih normal ya. Setelah itu kita ke knalpot ke belakang ya, perhatikan di sini tidak boleh ada asap saat digas ya. Di sini nih ya, knalpot ya, jadi waktu digas tidak boleh ada asap putih. Kalau asapnya hitam itu biasanya settingan karburator yang bermasalah, kurang bagus. Lanjut, setelah itu kita bisa mengecek di bagian air radiator ya. Usahakan buka ini saat mesin dingin ya, saat mesin dingin buka, lalu lihat di sini ya. Kalau di sini ada kayak semacam oli-oli di sini ya, ada oli atau bebusa, itu artinya ada terjadi mobil ini mobil tersebut ya pernah sempat overheating atau mesinnya panas. Kalau sini sudah ada oli-oli, artinya mobil mesti turun setengah mesin, ada masalah pada packing gasket cylinder head. Jadi bongkar mesin separuh nih, turunin separuh mesin ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau mobilnya itu pakai kipas fan otomatis ya, ini kan langsung ya,
Nah, kalau yang pakai fan kipas otomatis, dia mesti harus menyala secara otomatis, tidak boleh menyala terus. Ya, jadi nyalanya bergantian, nanti hidup sebentar terus mati. Tandanya mobil tersebut mesinnya sehat ya teman-teman. Itu tahapannya. Oke, sekarang saya matikan mesin dulu. Nah, yang selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ya, di bagian mesin terutama pada setiap sambungan packing. Contoh kayak ini antara blok mesin dengan silinder head, perhatikan ya. Di sini tidak boleh nanti ada bekas-bekas lem. Nih, ini kan blok mesin, ini kepala silinder atau decksel atau silinder head ya. Bagian atas dan di bagian bawah ini kan blok. Kalau di sini sudah ada kelihatan bekas lem atau rembesan oli, berarti ini mobil kemungkinan telah terjadi kebocoran atau memang pernah turun mesin sebelumnya. Itu yang mesti diperhatikan ya. Packing mesin, perhatikan setiap pertemuan ya, antara internal dan eksternal pemasangannya. Kalau ada bekas packing dan kayak lem-lem itu harusnya mobil sudah pernah dibongkar tuh ya. Jadi kita kan pengen memastikan mobil ini kalau bisa jangan turun mesin dulu. Cuma kalau mobil-mobil tua udah lama puluhan tahun udah turun mesin itu malah bagus. Kalau enggak nanti kita yang ketimbahan ya kan. Nanti orang sebelumnya sudah sempat memperbaiki apakah bagian metal jalan, metal duduk sudah pernah dikoter. Hanya kita tidak tahu ya mobil itu masih standar atau tidak pistonnya ya kan. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut di bagian bodi. Nah, kalau untuk bagian bodi teman-teman ya, kita meriksanya gampang aja. Caranya gini teman-teman. Ya, kita meriksa bodi ya, atau memeriksa tulang-tulang mobil lah istilahnya begitu. Kita lihat aja di sini pinggir-pinggir tulang ini, contoh ya. Ini berlaku untuk mobil apa aja teman-teman ya. Jadi setiap mobil dari pabrik keluar itu dia pasti ada buatan pabrik ya. Bentuknya, modelnya semua, kelipannya semua pabrik kayak gini aja nih. Ini pabrik nih. Belum terjamah oleh tangan mekanik ya, belum pernah diketok gitu ya. Lipatan sini mesti ada, harus ada lipatan kayak gini nih. Jadi sini ada sealernya ya, sini juga ada sealernya ya, lipatan. Tapi ini tahap ini hanya di bodi dan kita perlu perhatikan ya. Lihat di sini setiap nut-nutnya ya, sambungan di sini ya, dudukan apron, dudukan showbreaker, lihat perhatikan ya. Jadi kalau pabrik itu masih kelihatan sealer-sealernya, sambungan sealer kayak gini ya, ini ya semuanya pabrik ya. Ini ada patrian gini kan nih, kecil-kecil, ini semua masih pabrik. Jadi kita memastikan bahwa di bagian depan ini belum pernah ada mobil bekas tabrakan atau tubrukan atau ini ya, nyenggol atau mungkin ditabrak, kita nggak tahu ya sejarahnya sebelumnya gitu ya. Bagian sasis depan kita cek juga ya. Kalau sudah ada bekas lasan atau yang mencurigakan kayak macam tidak simetris sini sama kanan, kiri kanan, berarti itu kemungkinan mobil pernah nabrak ya. Itu simpelnya gitu sih kalau untuk di bagian tulang depan mesin. Selanjutnya kita ke bodi sini ya. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya mobil itu kita ketop, contoh gini ya bodinya, ini masih boleh dibilang dompulannya tipis banget, atau masih bawaannya lah cuma ditimpa sedikit mungkin dempulnya, jadi masih wajar. Tapi kalau dia udah bunyinya beda, duk ya, nah kemungkinan itu mobil udah pernah didempul, harusnya dia masih. Nah, jadi ini memastikan bahwa mobil itu tidak diakal-akalin bodinya menggunakan dempul atau tambal yang lain-lain ya. Itu supaya kita dapat mobil yang bagus walaupun agak sedikit mahal, tapi kita puas itu teman-teman. Untuk bagian bodi, kalau keropos kayak gini untuk mobil lama ya itu wajar ya. Jadi di bodi di mana aja kalau ada keropos, ini kan di trisplang nih, bagian trisplang bawah ya, ini wajar teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, kalau di sininya masih bisa kita restorasi lah ya. Tapi yang tidak boleh itu yang harus diperhatikan di bagian sasis nih, bawah sini nih. Nih ya, ini kan saya susah ngambil kameranya, tapi saya bisa sedikit menjelaskan ya. Kalau teman-teman lihat di bawah situ tuh ada as balok melintang. As balok itu antara ban kiri ban kanan tuh dia melintang ya. Nanti kan di situ bertumpu setir, ya lower arm, terus per, semua bertumpu di situ. Perhatikan di situ tuh nggak boleh keropos. Ya kayak gini tulang nih ya. Ini udah keropos nih. Ya bagian sana juga keropos. Karena kalau misalnya sampai di itu ya. Nah itu ya.
Nah atasnya tuh kalau bagian situ keropos di asbalok ya, itu tadi takutnya nanti ban kiri sama kanan itu tidak sama posisinya, bahkan bisa lepas ya. Itu yang paling penting tuh di sasi sebenarnya. Kalau di bodi biasa gitu ya, di bodi biasa gitu teman-teman, tidak terlalu kita pikirkan ya. Nah jadi itu aja sedikit gambaran buat teman-teman ketika kita membeli mobil ya. Jangan terpaku dengan warna cat yang mengkilat, jangan ya. Yang paling penting itu ya, mesin yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian bagian kroposnya, bagian mana yang mesti kita lebih utamakan ya, kurang lebih begitu. Jadi kita nggak kecolongan teman-teman, kalaupun ada perbaikan tidak banyak. Jangan sampai kayak mobil ini ya, ini udah mesinnya udah turun ya, udah selesai saya naikin ya, kemarin udah beres ya, ganti, udah saya bahas di konten saya, udah ada videonya apa aja kerusakannya, dan sekarang lanjut di body repairnya. Jadi harga mobil sama perbaikan mahal perbaikan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, demikian aja sedikit kita untuk berbagi. Semoga video ini bermanfaat, penjelasan saya bisa ditangkap teman-teman ya, untuk kita saling berbagi. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton, nanti jumpa lagi dan jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman, bye.